Selamat petang jemaat yang terkasih. Ibadah Sabtu Sunyi tanggal 3 April tahun 2021 akan kita mulai. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Sabtu Sunyi. Pada hari ini kita harus merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Kita menyanyikan PKJ 308. Yesus terangmu, pelita hatiku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.
dipersilahkan duduk. Ayub 14 ayat 1 sampai 6. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Ayub 14 ayat 7 sampai 14. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi
sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Bersama kita tunduk di dalam doa. Saat keheningan, saat rasa sepi meliputi hati dan hidup kami, serasa kami terputus dari sebuah harapan. Hanya ada rasa putus asa, kecewa, dan sedih. Malam inilah yang kami hayati bersama. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan cahaya terang-Mu bagi setiap kami. Sehingga malam ini kami boleh menemukan harapan di tengah kehidupan yang penuh dengan pergolakan dan pergumulan yang begitu berat. Kami percaya Engkau yang akan memampukan kami
untuk mengalami kasih anugerah-Mu yang menguatkan dan menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan dan hiburkan kami melalui sabda-Mu yang kudus. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil pada malam hari ini terambil dari Injil Matius 27 ayat 57 sampai dengan yang ke-66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang penuh bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan untuk Sabtu Sunyi ini dengan tema pengharapan di tengah duka. Rasa duka atas apa yang sedang terjadi karena keterhilangan dari apa yang menjadi milik atau yang kita cintai. Tentu bukanlah hal yang mudah, bisa menimbulkan rasa kecewa, putus asa, dan rasa sedih yang sangat mendalam. Dan mungkin sulit bagi seseorang untuk mampu melewati atau melupakan persoalan tersebut. Mungkin saat ini kita belum pernah mengalami rasa duka. Atau mungkin saat ini
ada di antara kita yang pernah mengalami rasa duka tersebut. Karena kita mencintai dan mengasihi apa yang menjadi milik kita, maka kita akan berusaha sekuat tenaga, sekuat mungkin untuk menjaganya supaya tidak hilang atau terlepas dari tangan kita. Dan ketika sesuatu yang kita kasih, kita cintai, harus lepas, harus hilang, itulah saat yang paling berat. Rasa duka, rasa sedih, mungkin berat bagi sebagian orang, atau mungkin sebagian kita, anak-anak Tuhan. Perasaan itulah yang juga dialami, yang menghinggapi para murid. Peristiwa yang sangat menakutkan saat Tuhan Yesus disiksa dan harus menjalani kematiannya di atas kayu salib. Kejadian itu membuat para murid menjadi syok dan terkejut. Tentu ini bukan persoalan yang mudah. Peristiwa yang datang dengan tiba-tiba dan sangat menakutkan. Dan ketika guru dan Tuhan mereka harus menjalani kematian, di sanalah para murid mengalami rasa duka dan sedih yang begitu mendalam. Ada sebagian mereka yang harus ketakutan. Ada di antara mereka yang harus menangis dan sedih, terlarut dalam perasaan yang begitu mendalam. Namun malam hari ini marilah kita belajar dari sebuah pengalaman hidup yang begitu indah dan menarik. Yang pertama kita bisa belajar dari seorang yang kaya dari Arimatia yang bernama Yusuf. Yusuf memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat kematian Tuhan Yesus, Yusuf memberikan apa yang ia mampu berikan untuk Tuhan. Saat para murid justru berlari mencari tempat yang aman, tempat yang nyaman, namun justru Yusuf Arimatia menerobos rasa takut dan memberikan hidupnya, apa yang ia miliki, untuk Tuhan, bagi tubuh Kristus. Yusuf Arimatia boleh hadir di tengah ketakutan, kekecewaan yang melanda semua orang. Ia mampu menerobos dan ia mampu memberikan hidupnya untuk Tuhan. Yang kedua dari pengalaman para perempuan, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yesus. Saat ketika para murid, baik Petrus, baik Yohanes, dan murid yang lain dilanda rasa takut, mereka memilih untuk bersembunyi daripada harus menghadapi penderitaan. Maria tetap duduk, bersabar menunggu
dalam sebuah harapan. Duduk di dekat kubur Yesus. Mungkin bagi semua orang, apa yang dinanti-nantikan oleh mereka, kaum perempuan, adalah kesia-siaan. Tetapi ternyata apa yang menjadi pengharapan mereka, penantian mereka, tidak pernah sia-sia. Bahkan Injil mencatat perempuan-perempuan inilah yang menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Saat yang lain terpuruk, justru mereka boleh mengalami kebangkitan. Mereka boleh menemukan sebuah harapan yang baru atas rasa duka, rasa sedih yang saat ini melanda mereka. Dan kita bisa belajar dari orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Para imam kepala, orang-orang Farisi yang sejak dari awal membenci Tuhan Yesus. Mereka bersekongkol. Mereka ketakutan dan khawatir dengan apa yang menjadi ucapan Tuhan Yesus. Kekhawatiran mereka akhirnya berbuah nyata. Tuhan Yesus bangkit. Sabda Tuhan nyata tergenapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pengharapan di tengah rasa duka. Inilah yang akan kita hayati. Saat dunia tidak lagi punya harapan atas persoalan kehidupannya, saat orang-orang dirundung masalah dan penderitaan, hanya ada rasa kecewa, sakit hati, dan ketakutan. Tetapi kita malam hari ini diingatkan bahwa sabda Tuhan tergenapi bagi setiap orang yang percaya. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan menggenapi, Tuhan akan menolong dan menyatakan kasih-Nya untuk mereka yang terus berharap di dalam Tuhan. Mari jemaat, kita setia menunggu, setia dalam pengharapan. Percayalah, apapun persoalan yang saudara hadapi, pergumulan seberat apapun yang saudara saat ini rasakan, janji Tuhan pasti akan digenapi. Pertolongannya tepat dan indah pada waktunya. Dia yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita sekalian. Amin. Kita teduh sejenak. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita secara bersautan. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami, dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa bagi orang tua kami, simbah kami,
saudara kami yang saat ini masih merasakan sakit dan lemah secara fisik. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan dan juga memberikan pemulihan secara sempurna bagi mereka. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gerejamu di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, Bapak Pendeta Adi Dadang Sasanto, para pekerja konsistori, serta para pekerja yang lainnya. Kami berdoa untuk para panatua, aktivis, dan simpatisan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini. Terlebih negara kami Indonesia, kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Allah. Bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa di dalam nama Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dialah keselamatanku, jika
Berjuanglah dalam pengharapan akan janji Allah. Ia terus berkarya walau dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanilah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.